Pemirsa, pedangdut Ridho Roma kembali tersangkut kasus narkoba. Ridho ditangkap di sebuah apartemen di Jakarta Utara dengan barang bukti 3 butir ekstasi. Ini kali kedua Ridho ditangkap setelah di tahun 2017 dipenjara karena kepemilikan sabu. Pedangdut Ridho Roma ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priuk di sebuah apartemen pada 4 Februari 2021 lalu dengan barang bukti 3 butir pil ekstasi. Berdasarkan tes urin, putra Raja Dangdut Rhoma Irama ini dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika jenis amfetamin dan metamfetamin. Kepada polisi, Ridho mengaku menggunakan narkoba saat menghadiri acara di Pulau Bali. Di hadapan media, Ridho meminta maaf karena gagal mengontrol adiksinya terhadap narkoba. Saya memohon maaf atas kegagalan saya dalam berjuang melawan adiksi saya. Saya memohon maaf kepada yang terutama orang tua saya, Bapak, Mama, kepada rekan-rekan kerja, kepada seluruh pendengar dan juga masyarakat Indonesia. Saya ingin sembuh dan sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini kali kedua Ridho Roma terjerat kasus narkoba. Maret 2017 lalu, Ridho Roma ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 0,76 gram. Ridho divonis bersalah dan dihukum 10 bulan penjara dan bebas pada 25 Januari 2019. Namun putusan kasasi memperberat hukuman Ridho menjadi 1 tahun 6 bulan penjara. Ridho pun menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk menjalani eksekusi di Rutan Salemba. Pada 8 Januari 2020 lalu, Ridho akhirnya bebas dan mengakhiri masa hukumannya 2 bulan lebih cepat karena memenuhi kriteria untuk cuti bersyarat. Penyanyi dangdut ini seharusnya bebas pada 9 Maret 2020. Ridho menyesali perbuatannya dan berjanji akan melepaskan diri dari jeratan narkoba. Udah sempat bicara sama Papa untuk yang waktu yang pertama, sama keluarga juga. Saya juga waktu itu bilang sama wartawan juga bahwa nextnya saya nggak pengen bikin Papa sama Mama nangis lagi gitu. Tapi janji tinggal janji. Bersama 3 rekannya, Ridho kembali ditangkap atas kepemilikan narkoba. Ancaman hukuman 12 tahun penjara kini menantinya. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Sigit Aryo, dan Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuh wanita tertancap bambu di Garut, Jawa Barat akhirnya tertangkap. Pelaku merupakan kekasih korban yang cemburu saat melihat korban berkirim pesan di media sosial. Selain membunuh, pelaku juga dikenakan pasal pencurian. Denny Hamdani ditangkap saat Reskrim Polres Garut bersama Resmo Polda Jawa Barat di kawasan Tarogong Kidul setelah 2 hari bersembunyi. Pria bertato ini merupakan pembunuh Weni Tania yang mayatnya ditemukan di pinggir sungai Cimalaka. Kepada polisi, pelaku mengaku cemburu saat melihat kekasihnya berkirim pesan dengan pria lain di media sosial. Mengira dirinya diselingkuhi, Dani kemudian membunuh Weni dengan keji dan meninggalkannya di pinggir sungai. Usai membunuh, pelaku melakukan pencurian di wilayah Tarogong Kidul. Awalnya ngobrol dulu, sudah ngobrol, baru saya emosi, terus saya ke belakang, itu ke depan, dia itu pakai dengan HP mulu. Pasal yang kita persangkakan adalah pasal 338 KUHP atau pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Ada 2 persangkaan yang diterapkan. Selain 365 dan 338 yang ada di wilayah Panaraja atau Sijana Raja, juga ada 363 di wilayah Tarogong Kidul, yaitu melakukan pencurian. Sehingga 2 pasal dipersangkakan terhadap yang bersangkutan. Sebelumnya jasad Weni Tania dalam kondisi mengenaskan ditemukan warga Kecamatan Sucina Raja, Garut, Jawa Barat di pinggir sungai Cimalaka. Selain sudah mulai membusuk pada bagian tubuh korban terdapat bambu yang menancap.
Pada lokasi kejadian ditemukan identitas korban, jasad kemudian dibawa ke RSUD Dr. Slamet untuk diotopsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Di Sidoarjo, Jawa Timur, pria penganiaya kekasih dan selingkuhannya juga ditangkap polisi kurang dari 1 kali 24 jam. Pelaku diciduk di Gresik bersama sepeda motor selingkuhan kekasihnya yang dibawa kabur. Pelaku penganiayaan Seniwati dan teman prianya saat berhubungan badan di rumahnya di kawasan Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur tertangkap. Pelaku dibekuk di kawasan Gresik saat melarikan diri dengan sepeda motor korban dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Cinta segitiga yang melibatkan Seniwati, Misto, dan JP itu berujung petaka. Pasalnya saat Seniwati tengah memadu kasih bersama Misto di dalam kamar dipergoki JP. Dibakar api cemburu, pelaku mendobrak masuk dan menganiaya kedua korban hingga kritis. Usai penganiayaan, JP kabur membawa sepeda motor Mito ke Gresik. Dari tangan pelaku, polisi menyita linggis yang digunakan untuk memukul korban dan 2 unit sepeda motor. Untuk motifnya jelasnya ini adalah asmara dan cemburu ya. Karena yang semula dia itu janjian dengan tersangka, ternyata dia ngajak pacarnya yang lain, terus kemudian sampai dengan melakukan hubungan badan tanpa sepengetahuan dari si tersangka. Kemudian dia melakukan pemukulan tadi itu. Sebelumnya janda yang dikenal sebagai penjahit dan Seniwati ini ditemukan terluka parah bersama teman prianya Misto di dalam kamar. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Anwar Medika Krian dengan luka parah di bagian kepala dan sejumlah anggota tubuh lainnya. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi segera mengetahui identitas pelaku yang tak lain juga kekasih Seniwati. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar mengungkap peracik kosmetik ilegal di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Para pelaku mencampur berbagai jenis bahan baku termasuk pewarna makanan yang dijadikan krim pemutih dan disebarkan di pasar-pasar. Jajaran kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat menggerebek sebuah rumah tinggal yang dijadikan tempat produksi kosmetik ilegal di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Di tempat ini, 3 pelaku meracik bahan baku kosmetik secara manual dan mengemasnya ke kotak lengkap dengan hologram serta label. Para pelaku telah menjalankan bisnis ilegal ini selama 2 tahun dan telah menjual krim pemutih tanpa izin edar dari BPOM ini ke sejumlah toko kosmetik kawasan Padalarang dan sekitarnya. Yang bersangkutan membeli krim. Krim ini dibeli di Jalan ASMK di Jakarta Barat. Kemudian campurannya yaitu berupa akeli warna kuning. Kemudian campuran ini pewarna makanan. Pelaku menjual 1 kotak krim pemutih ini dengan harga Rp35.000 dan tiap bulannya mendapat omset Rp55 juta. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Jaksa Pinangki Sirna Malasari divonis 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta. Kami kembali usai jeda berikut ini.